Beberapa hari terakhir, satu nama kembali muncul di berita internasional, hantavirus. Bukan karena virus ini baru ditemukan, bukan juga karena dunia sedang masuk ke pandemi baru, tapi karena sebuah klaster kasus yang dikaitkan dengan kapal pesiar MV Hondius membuat banyak negara harus bekerja sama, evakuasi, pengujian, karantina, contact tracing, dan investigasi epidemiologi dilakukan bersama. Di berita, gambarnya terlihat dramatis. Penumpang dievakuasi. Petugas memakai PPE. Kapal diarahkan untuk proses pembersihan. Kontak dekat dipantau. Dan publik mulai bertanya, sebenarnya hantavirus itu apa? Jawaban singkatnya, hantavirus adalah kelompok virus yang biasanya dibawa oleh rodent seperti tikus dan mencit. Manusia umumnya bisa terpapar ketika bersentuhan dengan urin, droppings, saliva, atau debu dari lingkungan yang terkontaminasi rodent. Jadi, hantavirus bukan seperti flu biasa yang biasanya menyebar luas lewat percakapan sehari-hari. Dalam kebanyakan jenis hantavirus, penularan utamanya adalah dari rodent ke manusia. Namun, ada pengecualian penting. Andes virus punya riwayat penularan antar manusia secara terbatas dalam kontak dekat dan berkepanjangan. Inilah yang membuat kasus MV Hondius jadi perhatian, bukan karena semua orang otomatis berisiko. Tapi karena beberapa kasus terjadi dalam konteks kapal, ruang tertutup, perjalanan internasional, dan kontak dekat antar penumpang. Menurut laporan WHO, per 13 Mei 2020, ada 11 kasus terkait klaster ini termasuk 3 kematian. Beberapa kasus terkonfirmasi sebagai Andes virus, namun WHO menilai risiko untuk populasi global tetap rendah. Jadi, posisi terbaik adalah jangan panik, tapi jangan menyepelekan. Karena hantavirus bisa menyebabkan penyakit serius, terutama jika berkembang menjadi gangguan paru atau jantung paru pada jenis tertentu. Tapi, untuk publik umum yang tidak berada di kapal, tidak menjadi kontak dekat, dan tidak punya paparan rodent yang jelas, risikonya berbeda. Disinilah edukasi menjadi penting. Berita kesehatan sering membuat kita melihat satu sisi saja. Angka kasus, kematian, evakuasi, dan headline besar. Padahal, untuk memahami risiko, kita perlu melihat konteks. Virusnya jenis apa, penularannya lewat apa, siapa yang berisiko, langkah otoritas, dan tindakan masyarakat. Karena cerita hantavirus bukan hanya tentang satu kapal. Ini cerita tentang hubungan manusia, lingkungan, rodent, perjalanan global, dan bagaimana satu klaster kecil bisa menjadi perhatian dunia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana virus yang biasanya dikaitkan dengan rodent bisa menjadi headline global dari sebuah kapal pesiar? Untuk menjawabnya, kita harus memahami dulu cara hantavirus masuk ke tubuh manusia. Hantavirus biasanya hidup dalam siklus alami antara rodent dan lingkungannya. Rodent yang terinfeksi bisa mengeluarkan virus melalui urin, droppings, atau saliva. Ketika area yang terkontaminasi mengering, partikel kecil bisa terangkat ke udara, terutama jika seseorang membersihkannya dengan cara yang salah, seperti menyapu kering atau menggunakan vakum tanpa perlindungan. Lalu manusia bisa terpapar ketika menghirup partikel itu, atau menyentuh permukaan terkontaminasi, lalu menyentuh wajah. Dalam kasus yang lebih jarang, bisa juga terkena gigitan atau cakaran rodent. Itulah kenapa banyak panduan kesehatan menekankan hal sederhana. Kalau menemukan tanda-tanda rodent di rumah, gudang, kabin, atau tempat penyimpanan, jangan langsung disapu kering. Basahi dulu area yang terkontaminasi, gunakan perlindungan yang sesuai, ventilasi ruangan, dan bersihkan dengan hati-hati. Dalam konteks kapal, investigasinya menjadi lebih rumit. Kapal adalah lingkungan tertutup, orang berbagi ruang. Ada kabin, area makan, koridor, sistem ventilasi, dan aktivitas bersama. Jika ada satu kasus yang terdeteksi, otoritas harus mencari siapa yang kontak dekat, kapan, di mana, dan dalam kondisi apa. Apalagi pada klaster MV Hondius,
WHO menyebut investigasi masih berjalan untuk memahami sumber paparan dan bagaimana pola penularan terjadi. Gejala hantavirus juga tidak selalu muncul langsung setelah paparan. Pada beberapa bentuk penyakit, gejala awal bisa mirip flu seperti demam, lelah, nyeri otot, sakit kepala, atau gangguan pencernaan. Pada kasus berat, penyakit bisa berkembang menjadi gangguan pernapasan serius atau komplikasi lain, tergantung jenis hantavirusnya. Inilah alasan monitoring bisa panjang, karena masa inkubasi bisa berlangsung beberapa minggu. WHO bahkan merekomendasikan monitoring aktif dan karantina untuk kontak berisiko tinggi hingga 42 hari setelah paparan terakhir dalam konteks klaster ini. Sekali lagi, ini bukan berarti semua orang perlu karantina. WHO membedakan risiko. Untuk publik umum, risiko global dinilai rendah. Untuk orang yang berada di kapal atau punya kontak dekat dengan kasus, risikonya berbeda dan perlu penanganan lebih hati-hati. Inilah inti yang sering hilang dalam berita viral. Risiko tidak sama untuk semua orang. Orang yang membaca berita dari rumah tidak berada pada posisi yang sama dengan penumpang yang berada di kapal. Kontak rendah tidak sama dengan kontak dekat, dan rasa takut tidak sama dengan data epidemiologi. Yang dilakukan otoritas kesehatan adalah mengurangi ketidakpastian. Mereka menguji, memantau gejala, mengisolasi kasus, mengkarantina kontak berisiko tinggi, membersihkan kapal, dan mengumpulkan bukti untuk mengetahui apakah penularannya berasal dari paparan lingkungan, kontak dekat, atau kombinasi beberapa faktor. Dalam berita terbaru, beberapa penumpang yang dievakuasi ke Australia dilaporkan negatif dan tidak bergejala, tetapi tetap menjalani karantina sebagai langkah pencegahan. Ini terlihat sangat ketat, tapi dalam kesehatan publik, langkah seperti ini sering dilakukan bukan karena kepanikan, melainkan karena prinsip kehati-hatian. Satu virus langka, satu kapal internasional, beberapa negara terlibat, masa inkubasi panjang, dan jenis virus yang perlu dipantau serius. Kombinasi inilah yang membuat kasus MV Hondius menjadi berita besar. Tapi, setelah memahami risikonya, pertanyaan berikutnya lebih praktis. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat biasa agar tidak salah paham dan tetap aman? Setelah berita MV Hondius ramai, ada satu hal yang perlu dijaga. Jangan sampai informasi berubah menjadi kepanikan. Hantavirus memang serius, tapi serius tidak selalu berarti semua orang dalam bahaya. Yang perlu dipahami adalah konteks. Hantavirus bukan virus baru. Hantavirus tidak otomatis menyebar luas seperti flu biasa. Dan tidak semua orang yang membaca berita punya risiko yang sama. Bagi publik umum, langkah paling masuk akal bukan panik terhadap kapal pesiar atau takut berlebihan pada semua tempat. Langkah paling masuk akal adalah memahami sumber risiko, roden dan lingkungan yang mungkin terkontaminasi. Di rumah, gudang, kabin, atau tempat penyimpanan, pencegahan hantavirus dimulai dari mengurangi kontak dengan roden. Tutup lubang yang bisa menjadi akses masuk tikus. Simpan makanan dalam wadah tertutup. Jaga area rumah dan tempat kerja tetap bersih. Hindari menumpuk barang yang bisa menjadi sarang. Dan kalau menemukan kotoran roden, jangan menyapu kering. Kenapa? Karena menyapu kering bisa membuat partikel terangkat ke udara. Dalam konteks hantavirus, itu justru salah satu hal yang ingin dihindari. Lebih aman untuk memberi ventilasi pada ruangan, membasahi area yang terkontaminasi sesuai panduan kesehatan, menggunakan perlindungan yang sesuai, lalu membersihkannya dengan hati-hati. Kalau seseorang merasa pernah terpapar lingkungan dengan roden dan kemudian mengalami gejala seperti demam, nyeri otot, kelelahan, atau gangguan pernapasan, langkah terbaik adalah menghubungi tenaga kesehatan dan menjelaskan riwayat paparannya, bukan mendiagnosis diri sendiri dari internet. Karena gejala awal banyak penyakit bisa mirip, yang membedakan adalah konteks, pemeriksaan medis, dan tes yang tepat. Jadi, apa pelajaran dari berita hantavirus ini? Pertama,
Penyakit zoonotik tidak selalu muncul dari tempat yang kita bayangkan. Kedua, berita kesehatan harus dibaca dengan peta risiko. Siapa yang terpapar? Bagaimana cara penularannya? Apa yang dikatakan otoritas kesehatan? Apakah risiko publik umum tinggi, sedang, atau rendah? Ketiga, respons kesehatan publik yang terlihat ketat belum tentu berarti situasi sudah tidak terkendali. Kadang, justru karena sistem ingin mencegah masalah membesar. Keempat, pencegahan seringkali dimulai dari hal paling sederhana, menjaga ruang hidup dari rodent dan membersihkan area terkontaminasi dengan cara aman. Kasus MV Hondius menjadi perhatian karena jarang, serius, dan melibatkan perjalanan lintas negara. Tapi, bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Yang kita butuhkan adalah kewaspadaan yang proporsional. Hantavirus pantas diperhatikan. Kasusnya perlu dipantau. Kontak dekat perlu dikelola. Kapal perlu dibersihkan. Investigasi perlu dilanjutkan. Tapi publik umum juga perlu mendapat pesan yang jelas. Tetap tenang, pahami risikonya, dan ikuti panduan kesehatan resmi. Karena dalam dunia informasi cepat, virus bukan satu-satunya hal yang bisa menyebar. Rumor juga bisa menyebar. Kepanikan juga bisa menyebar. Judul yang salah paham juga bisa menyebar. Dan itulah kenapa penjelasan berbasis data penting. Jadi, sebelum melihat hantavirus sebagai ancaman misterius, lihat dulu faktanya. Virus ini serius, tapi jalur penularannya bisa dipahami. Risikonya nyata untuk kelompok tertentu, tapi tidak sama untuk semua orang. Dan pencegahannya sering dimulai dari hal yang sangat sederhana, mengurangi kontak manusia dengan rodent dan lingkungan yang terkontaminasi. Menurut kamu, sebelum berita MV Hondius ini, apakah kamu sudah pernah dengar tentang hantavirus? Tulis di komentar. Dan kalau kamu suka penjelasan berita kesehatan, sains, dan fakta dunia yang dibahas dengan cara tenang tapi tetap menarik, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, yang paling kita butuhkan dari sebuah headline bukan rasa takut, tapi konteks.